Karena kita udah pakai Mendeley, klik aja insert bibliografi, boom, langsung jadi. Yo, Cari.id, Abdi Putra. Di video sebelumnya kita udah ngomong tentang tutorial nyontek. Udah aku jawab ya satu persatu tentang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. So, di video ini aku mau sharing tentang cara nentuin pendahuluan, nentuin judul, dan juga sedikit hacking tentang cara cepat membuat pendahuluan. Ada banyak banget yang bilang ngebuat skripsi, ngebuat penelitian, esai, jurnal segala macem, repotnya itu di pendahuluan. Caranya ngebuat pendahuluan kayak gimana? Kok susah banget rasanya nentuin ide, nentuin topik, mau bahas apa di penelitian? Sebenarnya caranya gampang banget. Langsung aja kita ke tutorialnya. Karena ini adalah tutorial versi aku, jadi cara nentuin yang pertama menurutku adalah tentukan judul dan alur penelitiannya. Alur berpikir ini ngaruh banget kalau misalnya kita buat penelitian. Bayangin kalau alur berpikirnya belum jelas, alur penelitian kita juga belum jelas, tapi kita udah memilih judul, tengah jalan pasti stuck. Entah di metodenya, entah di pembahasannya, atau bahkan di review jurnalnya yang bakal stuck untuk pilih penelitian lanjut atau enggak. Biar ketika kamu ngajuin judul sama bapak ibu dosen langsung di ACC atau ada revisi dikit lah, caranya adalah tentukan alur berpikir dulu. Yang pertama, pilih dulu nih mau target kemana, mau milih yang PTK atau non PTK alias sastra atau ekonomi segala macam. Terus pilih mau jenis penelitian yang kualitatif atau kuantitatif. Kalau udah nentuin mau pilih kualitatif atau kuantitatif, sekarang baru kita tentuin judul kita mau ngarah kemana. Kita mulai dari yang simple aja. Ini adalah judul penelitian yang paling sederhana, yang mungkin aja kalau kita gunakan judul ini udah banyak yang pakai, udah banyak yang cobain, karena dari segi judul aja udah ketebak tuh penelitiannya kayak gimana. Jadi misalnya kita akan membuat salah satu judul penelitian analisis budaya tak benda di desa Manasuka. Kita analisis bareng ya. Dari judul ini kita bisa tahu analisis budaya tak benda di desa Manasuka. Oke? Kita akan tarik dari kata analisis budaya tak benda. Sudah dipastikan yang kita analisis adalah budaya tak benda, tidak melebar dari itu. Terus di mana kita menganalisis? Langsung di desa Manasuka. Entah di desa kamu, di desa orang lain, di desa tetangga, di desa mantan, terserah. Yang penting tempat penelitiannya dicantumkan pada judul. Kalau ingin judulnya lebih menarik lagi atau lebih ilmiah lagi, boleh ditambahkan dengan beberapa metode-metode atau ditambahkan dengan beberapa kalimat-kalimat ilmiah. Kita coba. Misalnya, dari judul ini, analisis budaya tak benda di desa Manasuka. Kita coba tambahkan beberapa kata di depan. Analisis. Apa yang kita analisis di sana? Ketika kita tahu budaya tak benda yang ada di desa Manasuka. Apa aja sih yang kita analisis? Metode apa yang kita gunakan? Ataupun ketika kita meneliti nanti, apa fokus penelitian kita? Itu boleh dicantumkan di judul penelitian. Supaya ketika orang membaca, ini nih analisis yang bagus. Tunggu aku lulus ujian skripsi ya sayang. Menambahkan beberapa kata-kata ilmiah, salah satunya seperti menambahkan kata urgensi. Sebenarnya kata urgensi artinya keterdesakan atau keadaan yang mendesak. Tapi kalau kita tulis dalam sebuah judul, analisis keadaan mendesak tak benda di dalam desa Manasuka, nggak worth it. Alangkah baiknya kita ganti dengan kata urgensi misalnya. Jadi judul akan sedikit berubah. Jadinya kayak gini. Analisis urgensi budaya tak benda di desa Manasuka. Kayak gitu. Jadi udah tahu nih, urgensi budaya tak benda. Berarti budaya tak benda itu sedang mengalami keterdesakan di desa Manasuka. Kita anggap judulnya udah clear sampai sini. Kamu boleh pilih judul apapun yang akan diangkat dengan tema atau dengan topik atau dengan tujuan penelitian sesuai dengan kenyamanan kamu meneliti sebagai seorang calon peneliti atau calon lulusan di universitas kamu. Setelah berhasil menentukan judul, baru tuh kita rangkai alur berpikir kita dalam judul penelitian.
Karena alur pemikiran kita salah, otomatis pembaca bakal kacau. Ini alur pemikirannya kemana nih? Arahnya ke kanan, tapi ini malah turun lagi. Jadi kita harus sempurnain alur berpikir dulu. Kalau judulnya kayak gini, analisis urgensi budaya tak benda di desa Manasuka. Kita bisa mulai menentukan pendahuluan dengan cara alur berpikir yang pertama. Analisis urgensi budaya tak benda. Kata kuncinya ada di budaya tak benda. Berarti yang pertama harus kita rangkai adalah mungkin keberagaman Indonesia. Atau keberagaman budaya Indonesia. Kita bisa ambil dari sana. Setelah kita jelasin adanya keberagaman budaya di Indonesia, baru tuh pola pikir kita mengarah ke jenis budayanya apa. Setelah ke jenis budaya, baru turun lagi jenis budayanya ada di mana, di desa apa. Setelah kita udah disebutin desa, baru tuh kita kasih solusi, solusinya masuk judul punya kita. Contohnya kayak gini, kita anggap posisi ini adalah posisi paragraf. Yang pertama, paragraf pertama ada keberagaman budaya, paragraf kedua ada jenis budaya, paragraf ketiga ada desa pembahasannya, terus yang paragraf keempat ada judul penelitian. Jadi, kita coba ya, keberagaman budaya. Misalnya kita cantumkan keberagaman budaya kayak gini. Nah, penentuan dari setiap kalimat atau setiap paragraf yang akan dibuat, kita bisa buat kayak gini. Kita tentukan dulu antara posisi paragraf per paragraf atau alur berpikir yang akan kita buat dalam sebuah penelitian. Misalnya, yang pertama, keberagaman budaya. Kita sampein dulu, keberagaman budaya adalah bla 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 bla, disampein. Nah, kita tambahin tuh bumbu pancingan, atau kalau aku nggak tahu istilah ilmiahnya apa, aku sebut aja dia hook dalam sebuah penelitian. Atau dengan cara itu kita bisa memancing penonton membaca penelitian kita jadi lebih, wah ini nih kayak gitu. Caranya adalah mungkin kita bisa meletakkan kalimat-kalimat yang sedikit sarkas, kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau penelitian kita ini urgent, penelitian kita ini mendesak, perlu banget diteliti kayak gitu. Jadi itu bisa membuka celah atau membuka ruang untuk penelitian kita di ACC atau disetujuin. Misalnya Indonesia, krisis budaya tak benda. Banyak budaya Indonesia yang sudah mulai luntur karena perkembangan zaman. Habis itu baru masuk di tahap keberagaman budaya yang udah kita siapin dari segi kata kuncinya. Keberagaman budaya adalah dijelasin lagi kayak gitu. Setelah paragraf 1 udah selesai, masuk ke paragraf 2. Kita kasih benang merah atau kita kasih bridgingnya. Kita kasih tuh jembatan dari paragraf 1 menuju paragraf 2. Benang merah ini penting banget karena tanpa benang merah dalam sebuah penelitian paragraf 1 dan paragraf 2 nggak akan nyambung. Dari penelitian kita bawa sambungin ke jenis budaya. Ketika sudah masuk ke dalam sebuah penelitian jenis budaya ataupun apapun yang dijelasin, nah jadi deh paragraf yang kedua. Biar silaturahmi tidak terputus, joki skripsi dong 100. Masuk di paragraf yang ketiga. Karena kita udah tahu nih keberagaman udah, jenisnya udah, langsung kita menungkik kepada tempatnya di desa apa biar sesuai sama judulnya. Kalau udah sesuai, kita tinggal masukin tuh budaya tak benda, salah satunya bisa kita temukan di desa. Desa yang saat ini sedang krisis budaya tak benda adalah desa Manasuka. Masuk ke judul. Setelah udah kita jelasin urgensinya seperti apa, baru tuh kita masukin bumbu terakhir, penelitiannya kita apa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait analisis urgensi budaya tak benda di desa Manasuka. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 alias satu pendahuluan udah jadi. Tidak bisa tidak. Nah, tapi perjalanan kita nggak sampai di sana aja. Begitu pendahuluan udah jadi, kita perlu tuh pendapat dari para peneliti untuk mengilmiahkan penelitian kita. Caranya, kita bisa masuk di Google Scholar. Kalau aku pribadi, aku biasanya pakai cara ini. Jauh lebih cepat dan jauh lebih ampuh. Ini yang akan aku lakukan adalah, bakal aku copy atau aku copy paste satu kalimatnya di Google Scholar. Jadi otomatis ketika kita udah menyalin atau kita meng-copy paste statement kita seperti misalkan budaya adalah warisan Indonesia bla 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 bla, kita ketik di pencarian atau di searching Google Scholar. Nanti muncul tuh penelitian-penelitian yang terkait dengan Google Scholar.
Ini misalnya aja ya, tapi penelitiannya harus terkait. Misalnya kita gunakan budaya tak benda. Kita ambil contoh yang pertama aja. Sistem perlindungan sumber daya. Sumber daya budaya tak benda di Palembang. Penelitiannya kayak gini. Oke, jadi kita bisa ambil beberapa referensi dari penelitian ini. Caranya, kita unduh dulu nih PDF-nya. Ini kita cari yang gratis ya, walaupun beberapa penelitian memang ada yang berbayar. Kalau kita mau unduh, apalagi dia penelitiannya internasional, kita pasti tuh bakal ngunduh atau kita bakal download dan kita bayar untuk bisa dapetin PDF-nya. Tapi kalau kita udah punya yang gratis kayak gini nih, kita tinggal cari tuh satu kata kunci yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya, judul kita tadi adalah kata kuncinya budaya tak benda. Ya udah, kita cari di PDF-nya ini, di PDF jurnal yang bakal kita ambil untuk nentuin referensi, tinggal klik Ctrl F. Cari itu, budaya tak benda. Bakal muncul beberapa pencariannya. Baru deh kita cari. Nah, misalnya kita ambil di bagian sini. Bagaimanakah kategori budaya tak benda berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Berarti penelitian ini atau jurnal ini atau artikel ini cocok kita jadikan sebagai rujukan di penelitian kita. Tarik dia, kita masukkan ke Mendeley. Buat yang belum punya Mendeley atau buat yang belum unduh aplikasi Mendeley, bisa diunduh dulu. Cari aja di Google, unduh aplikasi Mendeley. Kalau yang perlu bantuan, komen di bawah, nanti aku kasih linknya. Kita masukkan referensi ke Mendeley kayak gini. Nah, kalau udah masuk ke Mendeley, ini udah gampang banget. Kita tinggal masuk ke Word yang tadi kayak gini, terus kita taruh, kita letakkan referensinya dengan menggunakan insert citation kayak gini. Kita ketik budaya tak benda, budaya tak benda sesuai dengan kata kunci ya. Habis itu kita masukin, klik OK. Boom. Dia langsung jadi, langsung ada referensi yang masuk, langsung ada rujukannya. Dan ini gampang banget ya buat kamu yang mungkin agak ribet gitu nentuin gimana sih caranya masukin referensi biar cepet, pakai aja Mendeley. Dia langsung masuk. Nah, kalau udah kayak gini, udah selesai, kita tinggal singkirin ini. Dia bakal langsung masuk di satu paragraf kayak gini. Kita rapiin dikit deh. Set. Oke. Ya walaupun kalau dalam penelitian tentu saja panjangnya nggak segini gitu ya. Panjang pendahuluan kita nggak segini. Karena pendahuluan biasanya terdiri dari 4 sampai kurang lebih ya. Ini kurang lebih 6-7 paragraf. Itu untuk menjelaskan secara keseluruhan isi dari penelitian kita. Nah, ini nih salah satu bentuk dari pendahuluan yang udah jadi. Tinggal sesuaiin sama template-nya aja. Kayak misalnya Times New Roman, pakai Calibri, apa segala macam, tinggal disesuaiin. Terus kalau misalnya kita tinggal mau buat referensi di bawahnya, daftar pustaka. Karena kita udah pakai Mendeley, biar kamu nggak ribet banget. Ini gimana ya caranya nulis referensi biar bisa masuk ke penelitian ini kayak gimana? Gampang, karena kita udah pakai Mendeley, klik aja insert bibliografi, boom, langsung jadi. Oke, jadi itu dia cara cepet untuk buat pendahuluan, nentuin judul dan ngebuat alur berpikir dalam sebuah penelitian.